Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan hari ini dalam pembahasan banpol, saya sudah membuat reng-rengan yang awal muawal istilah banpol atau kejadian banpol ini menyuat karena apa. Nah, di sini tulisan saya tidak karu-karuan ya. Yang penting saya sudah membuat skema. Peristiwa banpol ini mencuat dikarenakan ada pemeriksaan K9. K9 menggigit D. Kemudian K9 ini hasilnya tidak bisa dijadikan alat bukti ya guys, cuma bisa dijadikan petunjuk kalau ada yang dicurigai dari sosok ini dikarenakan kenapa kok digigit K9. Makanya D ini beralibi kenapa dia digigit K9 karena di tanggal 19 itu dia disuruh banpol untuk membantu bersih-bersih kamar mandi. Kemudian banpol ini ada 3 yang mengakui dan tidak. 3 ini terdiri Pak Kades, di mana Pak Kades mengakui keberadaan banpol dengan bukti adanya rekaman banpol. Kemudian Yoris mengakui adanya banpol yang sudah ditayangkan di TV One. Kemudian dari Pak Edi Caniago, Pak Polisi, tidak mengakui keberadaan banpol itu efek dari kepanikan para saksi. Tidak mengakui keberadaan banpol ini bisa jadi banpol itu memang tidak ada atau banpol itu tidak ada keterkaitan dengan peristiwa D digigit K9. Bisa jadi seperti itu. Jadi cerita banpol mungkin diplesetkan. Menurut saya mungkin seperti itu ya. Jadi dari polisi ini tidak mengakui adanya keberadaan banpol yang ada kaitannya dengan peristiwa di kasus Subang ini. Dari banpol ini ada saksi D, W, K, O, di mana D yang masuk TKP, WKO sebagai saksi yang berada di seberang jalan di depan TKP. Kemudian dari peristiwa banpol ini ditelisik lebih dalam lagi, ada kaitannya dengan jaga TKP. Jaga TKP ini versi D disuruh Yoris. Nah, dia jaga TKP pagi itu di tanggal 19 hingga siang disuruh AA Yoris menurut pemberitaan dari versi D seperti itu. Tapi dari Pak Yosef saat curhat di WA saya, dia mengatakan penjagaan tanggal 19 pagi itu inisiatif DWKO sendiri, tidak disuruh Yoris. Jaga TKP merupakan saran warga terdekat, namun jaga TKP-nya di malam hari, tidak di pagi hari dan tidak di siang hari. Dari versi jaga TKP ini manakah yang benar antara Pak Yosef dan Danu? Tentunya itu hak dari penyidik untuk yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Saya hanya sekedar memberitakan apa yang saya peroleh seperti itu adanya. Nah, dari saksi DWKO ini ada saksi W yang dikabarkan menghilang. Apakah saksi W ini menghilang karena ada keterkaitan dengan saksi banpol atau kok ada keterkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang yayasan? Tentunya itu ranah penyidik untuk memberitahukan ya guys. Jadi dari reng-rengan saya ini, dari skema saya ini, kalian bisa lebih gamblang. Banpol ini ada karena ada peristiwa apa? Nah, ternyata banpol ini menyuat karena ada peristiwa di mana saat itu ada pemeriksaan K9 dan si D digigit anjing. Si D digigit anjing ini juga pengakuan dari D sendiri yang sudah ditayangkan di kanal YouTube-nya Mbak Suci Misteri ya. Jadi D ngomong sendiri ini kenapa dia digigit tangannya oleh K9. Tadinya kan kita juga nggak tahu kalau ada peristiwa seperti itu. Dari WA-nya Pak Yosef saya juga mengetahui jika
jika D digigit K9 itu setelah K9 itu dienduskan ke helmnya Amel. Dan akhirnya D digigit K9. Kemudian banyak versi yang begini yang begitu tentang helmnya Amel, tentang sepatunya Amel. Tentunya saya rasa sebelum pihak kepolisian mengenduskan kedua barang tersebut, pastinya sudah ditelisik lebih jauh lagi. Apa benar helmnya itu helmnya Amel? Apa benar sepatunya itu sepatunya Amel? Nggak seceroboh itu tanpa ditelisik dulu terus dienduskan terus percaya begitu saja sama omongannya Pak Yosep. Saya rasa nggak seperti itu. Apalagi di awal kejadian Pak Yosep ini adalah saksi yang sangat-sangat dicurigai saat itu, ya. Jadi tentunya Pak Polisi tidak percaya begitu saja terhadap keterangan-keterangan Pak Yosep di kala itu. Andai kata ternyata helm kuning itu dienduskan di K9, tentunya sudah didalami dulu apa benar helmnya ini Amel atau bukan. Saya akan baca dari WA-nya Pak Yosep. WA-nya Pak Yosep ini WA yang baru. WA baru ini pagi ya. Pagi dia kirim WA ke saya. Pagi jam berapa ini ya? Jam 6 Pak Yosep WA saya. Saya sebenarnya nggak pernah WA Pak Yosep duluan, guys. Pak Yosep lah yang WA saya duluan, yang memberi atau menceritakan informasi begini-begini yang mungkin Pak Yosep percaya kepada saya. Ya, buat saya sih alhamdulillah dipercaya ya. Namun dalam hal perkara ini kan perkara peristiwa perampasan nyawa. Siapapun yang curhat kepada saya, para saksi akan saya terima dengan terbuka. Tapi ya mohon maaf dalam menerima info dari saksi-saksi ini, saya masih 50% percaya, 50% nggak percaya. Jadi masih harus dikali lagi. Mari saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu tentang curhatnya Pak Yosep. Yang membuat cerita dari awal mengarahkan D menggiring opini liar dan menuduh seolah-olah pelakunya itu Pak Yosep itu betul-betul titik dan menerangkan dari awal cerita itu D sangat berbohong, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Di situ juga kalau orang cerdas dan orang cerdik, saya ulangi karena di sini tidak ada titik komanya. Di situ juga kalau orang cerdas dan orang cerdik bisa membaca alibi D. Ada apa D berbohong, bahkan membuat cerita mengarang waktu di BAP kepada penyidik dan penyelidikan. Bocornya BAP itu setelah Yoris dan Yanti pindah pengacara karena ada yang merasa janggal dengan keterangan D yang sebenarnya di BAP itu kebetulan berdampingan dalam pemeriksaan. Tidak ditandatangani, benar-benar cerita di BAP itu sangat mengejutkan. Pada waktu itu, Yoris dan Yanti akhirnya menaruh kecurigaan kepada D. Ada apa? D tidak menandatangani isi BAP itu. Karena isinya itu langsung menuduh Pak Yosep pelaku perampasan nyawa itu. Ini memang dari awal D menceritakan ini itu dari awal kepada keluarga termasuk kepada Yoris dan Yanti. Begitu ceritanya sampai sekarang banyak yang membuat cerita itu. Ini yang harus diperdalam. Itu kenapa D tidak menandatangani isi BAP itu. Kalau ditandatangani isi BAP itu tidak akan panjang ceritanya sampai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat membuka semua cerita kebohongan ini. Apa yang dibuat cerita karangan D itu kalau ditandatangani sebenarnya siap saya di pengadilan membuktikan kebenaran itu. Kami tetap percaya dan yakin kasus Subang ini akan terungkap dengan penyidikan dan penyelidikan kepolisian 100%. Jadi kalau dari WA-nya Pak Yosep ini,
Pak Yosep ini bisa dikatakan sangat gerah dengan opini-opini liar yang berkembang di YouTuber saat ini, di mana Pak Yosep ini merasa ada penggiringan opini liar yang menuduh seolah-olah Pak Yosep adalah pelakunya. Dan ini Pak Yosep menuding satu nama, nggak bisa saya sebutkan di sini ya, yang menerangkan dari awal cerita itu D sangat berbohong. Jadi D ini cerita kepada seseorang yang menurut Pak Yosep cerita dari D ini kebohongan, dan kemudian dengan seseorang ini disebarluaskan di media sosial yang pada akhirnya menggiring opini liar di awal-awal kasus ini mencuat. Dan D ini menceritakan pada keluarga besarnya apa yang diceritakan ini menurut Pak D adalah sebuah kebohongan. Dan dari kebohongan ini makanya Yoris Yanti percaya pada omongannya D saat itu, dan mungkin juga keluarga besarnya percaya. Tapi di sini ya guys, entah yang benar omongannya Pak Yosep atau D, saya juga tidak berani menelisik lebih jauh. Biarlah pihak kepolisian yang mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah dalam hal ini. Saya lanjutkan. Ini alasan utama Yoris dan Yanti bersatu dengan Yosep papahnya. Jadi anggapan netizen dan YouTuber yang membuat opini-opini liar tidak tahu dan berdasar siapa D yang sebenarnya yang dibuat oleh seseorang YouTuber itu. D itu polos, lugu, jujur, itu karangannya seolah-olah dibuat drama. Yang sebenarnya pihak keluarga saya dan anak saya, Yoris, kasus ini ingin segera cepat terungkap dan ditetapkan siapa pelaku yang sebenarnya, supaya netizen tidak berdoa terus menuduh orang yang tidak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut WA-nya Pak Yosep ini, Yoris, Yanti, Pak Yosep ingin segera pihak kepolisian menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Dan Pak Yosep ini juga gerah, di awal kasus ini kan ada istilah lugu, polos, dan itu sebenarnya awalnya kata itu siapa sih yang menggaung-gaungkan di YouTube itu. Kemudian di sini juga ada WA barusan masuk ini, Bapak siap dikoportir dengan PHD yang mendapat pengakuan dari pembohong seorang D. Belum tahu dia yang sebenarnya. Jangan mimpi dan bermimpi, siap Bapak menghadapi semuanya. Pak Yosep ini benar-benar marah kayaknya ya. Jadi Pak Yosep ini siap dikoportir dengan siapa saja, termasuk dengan PH-nya D. Karena menurut Pak Yosep ini mungkin PH-nya D ini tidak tahu sebenarnya apa yang diomongkan D. Menurut Pak Yosep ini D berbohong. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi D ini menurut Pak Yosep berbohong, dan kebohongannya itu sudah diceritakan kepada Yoris, Yanti, dan keluarga besarnya, termasuk kepada PH-nya, juga mungkin termasuk kepada YouTuber yang ada di sekitarannya D, mungkin seperti itu. Tapi berbohong dan tidaknya saya juga kurang tahu ya. Biarlah hal ini pihak penyidik yang menyelidiki. Saya cuma sekedar membacakan info yang masuk di WA saya. Nah, kalian kalau keberatan jika saya membaca WA-nya Pak Yosep, ya lewati saja, nggak usah marah-marah. Itu buang-buang energi, dan saya nggak mau menanggapi hal-hal yang demikian. Jadi guys, kita harus bijak-bijak dalam mengawal kasus ini. Setiap info harus dipertimbangkan kembali. Kalau info itu belum bisa dipercaya, ya harus dipertegas di dalam pembuatan konten. Seperti saya tadi, saya masih mungkin percaya 50% dan tidak percaya 50%, yang artinya setiap info yang masuk pada saya ini masih belum bisa dipercaya kebenarannya, dan kita kedepankan dukungan kepada pihak kepolisian dalam hal ini. Nah, tentunya kalau seseorang saksi curhat terus berbohong, itu akan merugikan dirinya sendiri. Demikian juga kepada Pak Yosep, kalau Pak Yosep berbohong ceritanya,
itu akan merugikan diri Pak Yosep sendiri. Kalau benar, ya tentunya itu akan membantu dari penyidikan kasus ini. Kemudian kenapa sih saya mau mengungkapkan WA-nya Pak Yosep di media sosial? Yang pertama, karena sudah ada persetujuan dari Pak Yosep. Yang kedua, karena hal ini juga akan bisa membantu menguak titik terang. Dari WA yang masuk ke saya ini tentunya harus di cross check-kan dengan di lapangan terlebih dahulu dan dikaitkan juga dengan alat bukti yang sudah ditemukan. Disitulah nanti akan terungkap kejujuran atau kebohongan. Jadi kita nggak perlu ngegas jika ada yang curhat kepada diri saya. Saya membuka YouTube saya untuk semua para saksi jika dirasa ingin curhat untuk membetulkan pemberitaan yang di luar sana yang dirasa kurang tepat. Karena nggak bisa kita pungkiri dalam kasus ini framingnya begitu tajam, penggorengannya juga begitu panas. Sampai di sini dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya dan jangan lupa di subscribe juga.